kelompok kami membahas tentang bagian pengenalan, yaitu bagian 1. Nah, adapun konsep penting dari bagian-bagian tersebut adalah yang pertama membahas tentang pengertian ekonomi, trade-off, berpikir margin, dan prinsip menanggapi intensif. Nah, untuk chapter 2, kami membahas tentang penerapan logika sains oleh para ekonom, peranan ekonom sebagai penasihat kebijakan, dan konsep grafik para ekonom. Lalu, untuk chapter 3 membahas tentang perdagangan, perilaku ekonomi antar dua manusia, dan keunggulan komparatif dan penerapannya. Yang pertama, di sini saya akan membahas ekonomi berasal dari mana dan apa sih itu ekonomi. Nah, ekonomi berasal dari kata Yunani yaitu oikomonos, artinya orang yang mengelola rumah tangga. Namun, semakin berjalannya waktu, ternyata ditemukan kesamaan antara ekonomi dan rumah tangga. Nah, ekonomi itu sendiri adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang langka. Nah, ada 4 prinsip pertama ekonomi yang menyangkut tentang pengambilan keputusan. Yang pertama ada trade-off, yaitu orang yang menghadapi trade-off itu ada 3 macam. Yang pertama trade-off klasik, yang kedua trade-off lingkungan dan pendapatan, yang ketiga trade-off efisiensi dan kesetaraan. Nah, di bagian kedua ada biaya sesuatu adalah apa yang dikorbankan untuk didapatkan. Nah, hal itu disebut biaya peluang. Apa sih biaya peluang itu? Biaya peluang adalah hal yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu dengan memperhitungkan peluang saat mengambil keputusan. Nah, di bagian ketiga ada orang yang rasional berpikir margin. Yang pertama, berpikir margin berfungsi untuk mengambil keputusan bisnis dengan begitu mampu meningkatkan keuntungan. Nah, pengambilan keputusan marginal digunakan untuk menjelaskan fenomena yang membingungkan. Di bagian keempat ada prinsip orang menghadapi insentif. Insentif sendiri adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak. Nah, insentif adalah kunci untuk menganalisis cara kerja pasar. Nah, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Andini. Prinsip yang selanjutnya adalah how people interact atau bagaimana cara orang berinteraksi. Ada 3 prinsip di dalamnya, yaitu trade can make everyone better off, atau perdagangan dapat membuat orang menjadi lebih baik. Kita ambil 2 contoh negara, Cina dan Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat dan Cina memiliki pelanggan atau target pasar yang sama, seperti di bidang pakaian, mainan, panel surya, dan barang lainnya. Dalam contoh kasus ini kita bisa melihat terjadinya persaingan dagang, namun dalam sisi yang positif, tidak ada pihak yang menang maupun pihak yang kalah. Maka bisa disimpulkan bahwa trade between 2 countries can make each country better off. Maksudnya adalah perdagangan antara 2 negara bisa membuat setiap negaranya menjadi lebih baik. Prinsip yang keenam adalah markets are usually a good way to organize economic activity. Maksudnya apa nih? Pasar merupakan tempat terbaik untuk mengkoordinasi aktivitas ekonomi. Ekonomi pasar mengalokasikan sumber daya melalui keputusan desentralisasi banyak perusahaan dan rumah tangga. Di sini, rumah tangga memutuskan apa yang mereka beli dan siapa yang bekerja. Sedangkan perusahaan memutuskan mempekerjakan dan yang memproduksi secara terspesialisasi. Adam Smith membuat pengamatan terkenal di dunia ekonomi, yaitu rumah tangga dan perusahaan berinteraksi di pasar dan bertindak seolah-olah dibimbing oleh tangan tak terlihat atau invisible hand. Karena rumah tangga dan perusahaan melihat harga ketika memutuskan apa yang harus dibeli dan dijual, mereka tidak sadar memperhitungkan biaya sosial dari tindakan mereka. Akibatnya, harga memandu para pembuat keputusan untuk mencapai hasil yang cenderung memaksimalkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip yang ketujuh adalah government can sometimes improve market outcomes. Artinya adalah pemerintah terkadang dapat meningkatkan hasil pasar. Dalam kegiatan ekonomi, terkadang terjadi kegagalan pasar atau market failure. Kegagalan pasar ini terjadi ketika pasar tersebut tidak dapat menyediakan sumber daya secara efisien, dan ketika pasar itu gagal, pemerintah dapat ikut campur tangan untuk meningkatkan efisiensi dan ekuitas. Kemudian 3 prinsip selanjutnya yaitu bagaimana cara perekonomian bekerja secara keseluruhan. Prinsip yang ke-8 yaitu standar hidup tergantung pada produksi suatu negara. Standar kehidupan dapat diukur dengan cara yang berbeda, dengan membandingkan nilai pasar total produksi suatu negara dengan pendapatan perorangan. Hampir semua variasi standar hidup dijelaskan oleh perbedaan dalam produktivitas negaranya. Prinsip yang ke-9 adalah prices rise when the government prints too much money. Harga meningkat ketika pemerintah mencetak terlalu banyak uang. Disebut dengan inflasi. Inflasi meningkatnya keseluruhan tingkat pada harga suatu perekonomian yang disebabkan dari pemerintah yang mengedarkan terlalu banyak uang, sehingga nilai uang jatuh.
Prinsip yang terakhir atau prinsip yang ke-10 adalah masyarakat menghadapi perdagangan jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Peningkatan jumlah uang dalam perekonomian merangsang keseluruhan tingkat pengeluaran, dan dengan demikian permintaan barang dan jasa pun meningkat. Perusahaan menaikkan harga sekaligus mendorong mereka untuk mempekerjakan lebih banyak pekerja, sehingga semakin banyak perusahaan yang merekrut pekerja baru, semakin rendah tingkat penganggurannya. Chapter 2. Berpikir seperti seorang ekonom. Yang pertama, ekonom sebagai ilmuwan. Seorang ekonom menggunakan objektivitas seorang ilmuwan ketika membahas subjek yang akan mereka bahas. Ini dengan menggunakan studi ekonomi yang terdiri atas menyusun teori, mengumpulkan data dan menganalisis data. Analisis data berfungsi untuk memverifikasi atau menyangkal teori mereka. Berikut beberapa cara yang digunakan oleh para ekonom dalam menerapkan logika sains untuk melihat bagaimana perekonomian bekerja. A. Metode ilmiah, observasi, dan teori. Dalam ilmu ekonomi terdapat interaksi hubungan antara teori dan observasi. Namun dalam hal ini, para ekonom seringkali menemukan hambatan ketika menggunakan teori dan pengamatan dalam ilmu ekonomi, sehingga dalam ilmu ekonomi melakukan eksperimen seringkali tidak praktis. B. Peran asumsi. Asumsi merupakan salah satu hal yang penting ketika kita sedang berpikir seperti seorang ekonom. Dengan membuat asumsi, kita dapat menyederhanakan hal kompleks sehingga lebih mudah untuk dipahami. Para ekonom menggunakan asumsi yang berbeda ketika mempelajari efek jangka pendek dan jangka panjang dari perubahan jumlah uang. C. Model ekonomi. Para ekonom menggunakan model ekonomi dalam bentuk diagram dan persamaan ketika mempelajari dunia. Model ekonomi memudahkan kita untuk melihat hal-hal yang penting saja. Contohnya, pada saat membaca masalah ekonomi yang di buku, kita akan melihat bahwa model ekonomi berasal dari asumsi. Para ekonom mengabaikan banyak detail ekonomi yang tidak relevan dengan pertanyaan yang ada. B. Model pertama kami diagram. Diagram merupakan model ekonomi digunakan untuk menjelaskan secara umum bagaimana perekonomian diatur dan bagaimana pelaku ekonomi berinteraksi satu sama lain. Sehingga gunaan diagram aliran lingkar mempermudah cara berpikir kita mengenai bagian-bagian ekonomi yang saling berhubungan. E. Model kedua kami batas kemungkinan produksi, yakni model yang digunakan untuk menggambarkan beberapa ide ekonomi dasar. Ketika kita mempelajari mengenai ekonomi, maka akan muncul istilah ekonomi dalam berbagai bentuk. Dengan batas kemungkinan produksi, maka akan mempermudah kita untuk memikirkan apa itu ekonomi. F. Mikroekonomi dan makroekonomi. Mikroekonomi ialah studi yang membahas tentang bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi di pasar tertentu. Sedangkan makroekonomi ialah studi yang membahas tentang ekonomi secara umum. Ekonom sebagai penasihat kebijakan. Para ekonomi terkadang diminta untuk menjelaskan suatu penyebab terjadinya peristiwa ekonomi. Nah, apabila mereka menjelaskan suatu penyebab peristiwa ekonomi tersebut, maka mereka adalah seorang ilmuwan. Tapi apabila mereka memberikan saran dan mencoba memperbaiki peristiwa ekonomi tersebut, maka mereka disebut penasihat kebijakan. Analisis positif versus normatif. Para ilmuwan dan penasihat kebijakan memiliki tujuan, bahasa, dan cara yang berbeda. Nah, ada dua pernyataan tentang dunia, yaitu yang pertama pernyataan positif bersifat deskriptif, dan yang kedua ada pernyataan normatif bersifat preskriptif. Contohnya yaitu penurunan tingkat pertumbuhan uang akan mengurangi tingkat inflasi. Maka ini adalah salah satu contoh kata positif atau yang dikatakan ilmuwan, karena mereka memberitahu bagaimana dunia bekerja. Sedangkan contohnya Bank Indonesia seharusnya mengurangi laju pertumbuhan uang. Maka ini adalah kata-kata normatif atau yang disampaikan oleh penasihat kebijakan, karena mereka memberitahu bagaimana dunia seharusnya bekerja. Ekonom di Washington. Presiden Harry Truman meminta nasihat para ekonomnya, tetapi para ekonom ini menjawab dengan di satu sisi atau di samping itu, yang artinya nasihat dari para ekonom ini tidak secara langsung. Pengaruh para ekonom terhadap kebijakan melampaui peran mereka sebagai penasihat. Penelitian dan tulisan mereka memengaruhi kebijakan secara tidak langsung. Mengapa nasihat para ekonom tidak selalu diikuti? Yang pertama, presiden setelah mendengar nasihat dari para ekonomnya, presiden tidak langsung mengambil kebijakan yang diberi oleh penasihat ekonomi tersebut. Presiden beralih ke penasihat komunikasi, penasihat legislatif, dan penasihat politik. Nah, alasan mengapa presiden tidak langsung mengambil kebijakan yang diberikan oleh para ekonomi tersebut, karena nasihat yang diberi oleh para ekonominya terkadang sangat penting untuk kebijakan, tetapi sulit. Lalu yang selanjutnya, mengapa ekonom tidak setuju? Ada dua alasan. Yang pertama,
para ekonom mungkin tidak setuju tentang validitas teori positif alternatif tentang bagaimana dunia ini bekerja. Yang kedua yaitu para ekonom memiliki nilai yang berbeda atau pandangan normatif yang berbeda terhadap kebijakan pemerintah. Lalu yang selanjutnya ada perbedaan penilaian ilmiah. Terkadang para ekonom tidak setuju karena mereka memiliki firasat yang berbeda dengan atau tentang validitas teori alternatif. Berikutnya yaitu perbedaan nilai. Contohnya, kendaraan roda 4 dikenakan pajak 2% per tahun, sedangkan kendaraan roda 2 dikenakan pajak 0,5% per tahun. Nah, apabila pemerintah menyewa dua ahli ekonom, pasti akan mendapatkan saran yang berbeda dan tanggapan yang berbeda tentang kebijakan tersebut. Ini merupakan salah satu contoh para ekonom tidak setuju dengan kebijakan publik. Nah, terkadang para ekonom memberikan saran yang bertentangan karena mereka memiliki nilai filosofi politik yang berbeda dengan kebijakan publik. 2-3 Persepsi versus realita. Perbedaan dalam penilaian dan perbedaan nilai. Ada juga sebagian yang tidak sepakat antara para ekonom yang tidak bisa dihindari. Proposi pertama tabel yaitu sebuah kebijakan yang maksimum sah secara hukum. Proposi kedua yaitu kebijakan yang membatasi kebijakan antar negara. Contohnya tarif dan kuota impor. 2-4 Ayo berangkat. Salah satu penasihat ekonom besar John Maynard Keynes menjelaskan bahwa studi ekonomi sepertinya tidak memerlukan bakat khusus apapun dari tahanan luar biasa tinggi. Dan ada juga penjelasan dari Prodox bahwa ahli ekonomi harus mempunyai kombinasi karunia yang langka. Contohnya, harus ahli matematika, sejarawan, negarawan, dan filsuf dalam tingkat tertentu. Grafik tinjau tingkat. Konsep yang dipelajari para ekonom salah satunya menyatakan variabel adalah grafik, melayani dua tujuan. Yang pertama, ketika mengembangkan teori. Yang kedua, ketika menganalisis data. Grafik variabel tunggal. Ada 3 grafik umum. A. Total pendapatan di Amerika Serikat dan dibagi antara sumber pendapatan. B. Membandingkan batang di 4 negara, grafik deret waktu di panel. C. Menelusuri peningkatan produktivitas dari waktu ke waktu. Grafik 2 variabel, sistem koordinat. Pada gambar A1 menunjukkan bahwa bagaimana satu variabel berubah waktu ke waktu. Jenis grafik ini disebut float pencet. Kurva dalam sistem koordinat. Permintaan pengaruh harga satu barang yang ingin dibeli oleh konsumen. Kemiringan. Kemiringan suatu garis adalah perbandingan jarak vertikal yang ditempuh oleh jarak horizontal. Kata lainnya adalah rasio jarak vertikal yang ditempuh oleh horizontal dan pada saat bergerak sepanjang garis. Sebab dan akibat. Ekonom juga sering menggunakan grafik untuk membantu memajukan argumen dan bagaimana perekonomian tersebut bekerja. Ada 2 permasalahan. Yang pertama, sulit untuk menjaga segala sesuatu. Yang kedua, kualitas terbaik. Di chapter 3 ini, kita akan membahas tentang perilaku ekonomi dua manusia bernama Ruby dan Frank, yang dimana mereka dapat berdiri sendiri dengan sama-sama memenuhi kebutuhannya masing-masing, ataukah saling bergantung satu sama lain supaya roda ekonomi bisa berjalan dengan efektif. Dari cerita antara Frank dan Ruby didapatkan 3 permisalan. Apakah mereka akan mencurahkan waktunya untuk menanam kentang, ataukah beternak sapi, atau malah kombinasi keduanya? Frank mengalami trade-off karena dia harus memilih apakah dia hanya akan memproduksi kentang, atau daging, atau malah dua-duanya. Sedangkan trade-off sendiri berarti posisi di mana seseorang harus kehilangan atau mengorbankan sesuatu demi mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Kemudian, Ruby menjelaskan kepada Frank tentang spesialisasi dan perdagangan, juga keuntungan jika mereka menerapkan hal tersebut. Sehingga, keduanya bisa lebih fokus pada bidang masing-masing dan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak juga dengan penggunaan waktu yang lebih efektif. Di sini dijelaskan bahwa keunggulan mutlak adalah
produsen yang memiliki jumlah input yang lebih sedikit. Satu-satunya cara untuk mengukur input adalah dengan menggunakan waktu. Dalam contoh kita dijelaskan bahwa Ruby memiliki keunggulan mutlak karena dia memiliki waktu yang lebih sedikit daripada Frank untuk menanam kentang dan beternak sapi. Yang kedua, tentang biaya peluang dan keunggulan komparatif. Biaya peluang adalah hal yang harus produsen korbankan demi mendapatkan hal yang diinginkan. Keunggulan komparatif adalah kemampuan produsen untuk menghasilkan barang di bawah biaya peluang produsen lain. Dalam contoh kita, Frank dan Ruby, apabila mereka memaksimalkan potensi mereka dalam menanam kentang dan beternak sapi, maka mereka akan mendapatkan keunggulan komparatif tersebut. Yang ketiga adalah keunggulan komparatif dan perdagangan. Jika ingin melihat keunggulan dari spesialisasi produksi, maka yang menjadi patokan di sini adalah teori keunggulan komparatif. Apabila produsen menggunakan spesialisasinya, maka modal yang mereka keluarkan akan menjadi lebih efektif. Juga di sini produsen dapat melakukan tawar-menawar sehingga perdagangan yang mereka lakukan juga akan lebih menguntungkan. Yang keempat adalah harga dagang. Jika produsen ingin mendapatkan keuntungan dari perdagangan, kuncinya harga dagang harus berada di antara biaya peluang keduanya. Jadi tidak harus berada di antara salah satu produsen, tetapi harus tepat berada di antara keduanya. Oke, selanjutnya adalah penerapan teori keunggulan komparatif. Nah, di sini ada cerita tentang seorang pemain NBA di Amerika Serikat namanya James LeBron. Nah, James LeBron bisa bekerja 2 jam sehari untuk memotong rumputnya, atau dia memerankan iklan dengan jam yang sama dan menghasilkan uang sekitar 30.000 US dollar. Nah, pertanyaan begini, apakah LeBron memotong rumputnya sendiri atau lebih baik dia menyewa tetangganya? Nah, tetangganya ini bisa memotong rumputnya dalam 4 jam, atau dia bekerja di McDonald's dan cuma menghasilkan 50 dolar sehari. Nah, di sini jelas kalau LeBron memiliki keunggulan mutlak atas Caitlyn tetangganya, karena dia cuma membutuhkan waktu 2 jam untuk memotong rumputnya, sedangkan Caitlyn butuh 4 jam untuk memotong rumputnya LeBron. Nah, tapi karena biaya peluang dari LeBron itu adalah 30.000 dolar, sedangkan Caitlyn hanya 50 dolar, Caitlyn memiliki keunggulan komparatif atas LeBron. Nah, jadi bagaimana? Sebaiknya LeBron menyewa Caitlyn untuk memotong rumputnya dengan membayar Caitlyn di antara 50 dolar hingga 30.000 dolar. Nah, di sini kita dapat keuntungan win-win solution antara LeBron dan Caitlyn. Antara LeBron mendapat 30.000 dolar dan Caitlyn mendapatkan gaji yang lebih daripada ia bekerja di McDonald's. Nah, kesimpulan dari semua ini, apa kesimpulan dari chapter ini? Kesimpulannya adalah perdagangan itu menguntungkan semua orang, di mana setiap orang dapat memaksimalkan apa yang ia bisa, memaksimalkan pekerjaannya, di mana ia memiliki keunggulan komparatif atas pekerjaan tersebut, sehingga hasil barang ataupun apapun itu, hasil yang didapat semakin banyak dan tenaga yang dikeluarkan semakin efektif. Sekian.